Saya yakin Anda sudah tidak sabar untuk bisa melanjutkan perbincangan ini, mendengar bagaimana cerita selanjutnya ataupun pandangan selanjutnya baik dari Pak Yai maupun juga Kinarto. Tapi kita juga akan melihat sebenarnya di masyarakat ini apa yang ada di benak mereka, di pikiran mereka ketika mereka mendengarkan kata santet. Nah, rekan kami Cornelia Ami sudah berada di luar ini, tepatnya di daerah Menteng, Jakarta Pusat, untuk bisa berbincang-bincang dengan masyarakat di sana. Mungkin Ami bisa diceritakan atau ditanya kepada warga yang ada di sana, apa yang ada di pikiran mereka ketika mendengarkan kata santet. Silakan Ami. Selamat malam Putri, Viola dan juga pemirsa. Betul sekali, di tengah situasi seperti ini ternyata ada satu informasi yang cukup lucu. Ini datangnya dari Banten, dari daerah Lebak, bahkan dilontarkan dari mulut seorang pejabat publik, dari seorang bupati. Nah, saya juga akan ajak Anda pemirsa dan juga Putri Viola untuk mendengarkan kira-kira yang ada di benak masyarakat seputar santet itu apa-apa saja sih. Etiskah seorang pejabat publik melontarkan hal seperti itu, dan kemudian masih zamankah menggunakan santet untuk menyelesaikan masalah di era saat ini. Yuk kita coba ajak beberapa orang untuk diwawancara. Selamat malam ke Mbak ini dulu. Mbaknya nama siapa Mbak? Boleh lihat kamera Mbak? Ika. Mbak Ika, kalau Mbak Ika dengar kata santet nih, yang ada di kepala Mbak Ika kira-kira apa? Kayak itu ada dimasukin paku ke tubuh manusia, ya gitu. Ada batu tiba-tiba muntah darah gitu, ya. Yang serem-serem lah ya intinya ya. Berbau negatif gitu. Kalau menurut Mbak Ika sendiri di zaman sekarang masih banyak nggak sih yang pakai santet itu? Beritanya sih masih ada gitu, ya. Tapi menurut aku sih mitos sih, ya. Untuk beberapa daerah masih ada. Masih ada mungkin yang daerah pedalaman yang masih primitif, mungkin mereka masih percaya santet atau masih iya, daerah kota ya nggak mungkin karena udah mulai maju gitu, udah maju kan di kota. Mbak, ini kan sebetulnya ada bupati di daerah Banten, di Lebak, mau ngirim santet katanya ke KSP Muldoko. Kalau menurut Mbak sendiri etis atau enggak sih seorang pejabat publik, wanita lagi, sama kayak Mbak nih, melontarkan hal seperti itu? Menurut saya nggak etis sih, karena ya sama wanita nggak, kenapa gitu mengantarkan santet sama wanita gitu. Maksudnya bupatinya kan wanita juga, artinya nggak etis juga ya. Nah, berarti di zaman sekarang yang sudah tidak terlalu banyak tapi tetap masih ada, tapi melontarkan hal seperti itu tidak etis kesimpulannya, gitu ya Mbak ya. Oke, Mbak Ika, saya sudah wawancara Mbak Ika, saya mau ke temannya dulu, ke sebelahnya deh. Ini ada Mbak siapa nih Mbak? Halo Mbak. Zul. Siapa? Bezul. Zul, Mbak Zul, sama pertanyaannya, masih percaya dengan santet Mbak? Percaya. Nah, kira-kira di kepala Mbak Zul ini apa nih bayangan soal santet itu? Sakit Sakit dari orang. Dikirimin penyakit dari orang gitu? Iya. Iya segitu. Iya, kurang lebih kayak gitu. Oh, oke. Nah, kalau menurut Mbak sendiri, seorang pejabat publik mau memberikan santet, melontarkan kata-kata itu etis atau enggak sih Mbak? Ya, kurang etis? ya. Oke, tapi meskipun kurang etis, ya hal seperti itu zaman sekarang ini seperti apa Mbak kalau menurut pandangan Mbak? Masih banyak atau enggak yang menggunakan? Masih banyak ya, Masih Mbak, ya? banyak. Tapi kalau secara Mbak pribadi percaya kan? Ya, percaya sih. Oke. Ada Mbak Ika, ada Mbak Zul, saya mau ke temennya yang di sebelahnya nih yang lagi baca buku. Oh iya, nah ini kalau baca buku biasanya jawabannya lebih dalam nih. Mbak, namanya siapa Mbak? Yohanda. Oke. Mbak, pertanyaan sama, kalau disebut kata santet di kepala Mbak Yoyo sendiri seperti apa Mbak? Lebih ke kepercayaan orang-orang dulu kali ya gitu. Mitos yang berkembang dari zaman dulu untuk apa ya, kayak sejenis ilmu lah mitos ya. Sejenis. Zaman sekarang masih banyak atau enggak? Kalau banyak enggaknya saya kurang tahu. Cuman kalau menurut apa ya, tradisi Indonesia pastinya banyak banget karena ya dekat dengan mitos-mitos gitu Indonesia. Tapi kalau menurut Mbak sendiri untuk nakut-nakutin orang, mengancam orang mau memberikan santet itu boleh atau enggak sih? Terlepas dari gender siapa yang ya jabatan dan siapa yang mengatakan, saya rasa untuk pejabat publik ya terus bicara di depan publik juga kayaknya nggak etis deh, sangat tidak etis. Iya. Supaya kedepannya pejabat-pejabat publik juga bisa lebih bijak lagi, meskipun mungkin setelah itu bisa diklarifikasi. Oke deh, kalau gitu makasih banyak
Ada Mbak Yoyo, Mbak Ika, sama Mbak Zul tadi sudah berbagi pandangan, berbagi cerita dengan kami di TV One. Nah, tadi pemirsa sudah ada beberapa cerita kita dengarkan. Kesimpulannya masih sama, sebetulnya mereka masih mempercayai adanya ilmu santet ini, tapi memang tidak etis jika harus mengancam orang, kemudian menakut-nakuti orang dengan akan melemparkan santet, terlepas dari apapun gendernya, apapun jabatannya. Sementara seperti itu, Putri Viola kembalikan kepada Anda di studio. Cornelia Ami, terima kasih untuk laporan Anda. Salam juga untuk rekan-rekan tadi yang sudah memberikan pandangannya. Ami, sekali lagi terima kasih, selamat bertugas kembali. Kinarto, masih banyak yang percaya, bahkan masih banyak tadi teman-teman itu yang berpendapat menilai di masa zaman modern ini kemudian masih digunakan untuk sebagai jalan penyelesaian masalah begitu. Ada juga tadi yang mengatakan bahwa santet itu dikirimkan penyakit ataupun ada barang dimasukkan ke anggota tubuh. Sebenarnya santet itu seperti apa? Ya, pemikiran demikian itu manakala orang itu tidak bisa menyelesaikan masalah dengan akal pikiran, dengan rasional, ya, ingatan purbanya muncul untuk melakukan kegiatan, melakukan perbuatan melukai orang, membuat sakit, yaitu dengan kata santet ataupun teluh. Nah, kata santet ataupun teluh itu kalau ditinjau dari ilmu parapsikologi maupun metafisika, bahwa santet atau teluh itu kegiatan seseorang melalui akal pikirannya, kekuatan batinnya, ataupun kekuatan spiritualnya, ataupun kekuatan makhluk lain untuk membuat sakit seseorang. Umumnya orang itu zaman dahulu sampai zaman sekarang kalau belum bisa membayangkan, mereka membuat boneka. Nah, jadi itu boneka ini sebagai visualisasi orang yang diarahkan sebagai subjeknya. Nah, boneka ini biasanya orang akan menanyakan namanya siapa, binti siapa. Jadi namanya si A, ibunya namanya siapa. Kayak kalau kita mendaftar di bank itu kita tanya nama ibunya siapa lah. Kalau sudah nama seseorang sama binti ibunya siapa, ini sudah ada di iklut sana. Big data sudah ada di alam semesta. Baru seseorang mengarahkan energi negatifnya ke nama binti itu. Energi negatif yang dikeluarkan lewat kekuatannya, apakah kekuatan batin ataupun kekuatan yang lain, dengan tangan ataupun dengan gagasan negatif kebencian, itu keluar energi-energi itu disalurkan oleh alam semesta. Kadangkala mereka menggunakan sarana yaitu api. Kalau sering mereka menggunakan api, ini saya panaskan di atas api, sakit, panas, menjadi namanya santet api. Kalau ini saya alirkan ke air di sungai, menjadi santet air ataupun santet banyu. Kalau ini saya sampaikan, saya biarkan di tempat yang terbuka, ini namanya santet angin. Nah, santet angin. Santet angin itu diarahkan terus-menerus. Bahasanya saat ini ada monitoringnya dari jarak jauh, sampai atau tidak. Santet air, kemudian angin tadi itu apa yang dirasakan oleh yang dikenai santet tersebut? Itu hanya sarananya saja. Baik. Tapi kalau santet itu yang sarananya api, orang dikenainya itu badannya terasa panas. Panas. Kalau dengan air itu terasa dingin sekali. Sehingga mereka mempunyai rasa ketakutan. Namun apabila orangnya itu kuat secara batinnya, santet itu bisa balik kepada si pengirimnya. Itu. Namun sebenarnya gampang untuk menolak santet itu. Bagaimana Ki? Untuk menolak santet itu yang penting hati kita harus dibuat gembira. Gembira adalah sebagai obatnya. Dan kita bisa sering tersenyum. Ya. Jadi kebal santet Ki kalau gembira? Iya, karena apa? Santet itu kalau ditujukan pada seseorang akan mengenai bagian organ-organ yang lemah. Kalau yang organnya lemah jantung, orang bisa mati mendadak. Secara medis katanya jantung. Kalau orang yang lemahnya di bagian ginjal, kenanya yang bagian ginjal sakitnya. Kalau yang lemahnya di bagian otak, ya lemahnya, kenanya bagian otak orangnya bisa begini dan lain sebagainya. Makanya untuk itu kita harus perkuat tubuh itu secara lahir dan batin. Berapa lama santet ini bisa bekerja? Efeknya tadi itu yang menyakiti korbannya tadi itu. Efek santet itu sebenarnya berlaku sampai dalam hitungan 1 sampai 35 hari. Jadi itu dia kirim dengan energi negatifnya, energi kebencian itu selama berturut selama 35 hari. Ada yang mengatakan 40 hari. Nah, kalau sudah dikirim, energi ini sudah beredar di alam semesta.
sewaktu-waktu orang itu lengah, masuk klek gitu. Tapi kalau kuat, balik lagi ke pembuatnya. Kalau yang katanya santet nggak bisa nyebrang laut dan sebagainya, Ki? Oh, itu enggak ada. Itu jadi ruang itu bebas ruang dan waktu. Oke. Jadi bebas ruang dan waktu. Nah, hanya orang mengatakan kalau dengan laut sudah berkurang. Itu karena di atas laut, di bawah laut itu banyak mengandung garam. Baik. Garam itu mampu menetralisir Baik. sebagai penghambat ataupun sebagai remnya. Ada kecepatan negatif itu. Baik, nanti Ya. kita akan lanjutkan juga setelah jeda berikut ini. Pak Yai mungkin bisa berikan pandangannya dari sudut pandang agama, tentunya agama Islam mengenai santet ini. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.